Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana kabarnya hari ini? Siapa yang jalan kok? Udah di absen tadi? Belum. Sekretarisnya mana? Coba di tulis. Oh, udah. Tadi udah. Ya, sampai yang masih ingat terakhir belajar sampai materi mana? Langsung depan. Ya, bedanya enggak? Langsung sama langsung bedanya apa? Apa namanya? Ini kan? Gimana? Kalau sahabat ya, jadi benar ya kata Mbak Kira, nafsu itu lebih ke arah dorongan. Satu buat Mbak Nisa, tepuk tangan dulu dong. Setuju gak sama kesimpulan kita tadi? Ada yang apa, ada yang beda, mau mengutarakan pendapatnya nggak apa, boleh? Gak ada, setuju dah? Setuju semua? Oke, jadi di sini kita belajar godol. Ada yang belum tahu godol itu apa? Coba mas yang ini yang ada buildingnya. Apa godol? Marah. Apa? Marah atau pemarah, ya benar. Bagus. Kalian pernah marah nggak? Coba menurut kalian marah itu boleh atau enggak? Boleh. Coba yang boleh angkat tangan. Yang menurut kalian marah itu boleh angkat tangan. Kalian yang marah itu enggak boleh angkat tangan. Yang menurut kalian enggak boleh marah angkat tangan. Ayo jangan ragu tadi. Coba yuk, yang menurut kalian marah itu enggak boleh angkat tangan coba. Enggak apa, enggak apa. Ayo. Boleh ya? Jadi menurut kalian marah itu boleh semua? Ya, jadi kenapa kok boleh? Coba Mas yang belakang. Apa coba? Kenapa kok marah itu boleh? Kenapa? Karena marah itu adalah salah satu meluapkan emosi. Iya. Iya. Mas. Kata Mas Faiz, marah itu boleh karena untuk meluapkan emosi. Menurut kalian gimana? Benar ya? Ya benar, bagus ya Mas Faiz. Daripada dipendem ntar stres sendiri. Depresi. Coba mbaknya yang ini coba. Iya. Kenapa kok marah itu boleh? Iya. Boleh gimana?
Ya kata Mbak Naira, kalau orang yang punya salah dia mau yang baik dulu, kalau ngeyel baru dimarahin. Itu ya. Jadi marah itu ada yang baik sama ada yang buruk juga. Coba contoh marah yang baik itu gimana? Coba ini marah. Mana yang bagus itu yang soft spoken dan 100 ya. Mbak, ada lagi nggak yang bagus gimana? Coba baca ini. Oke, kata Mas Bildan, marah yang bagus itu yang sewajarnya mengarahkan, jangan terlalu ngoceh-ngoceh berlebihan atau apa, mencela gitu ya? Iya. Ya. Oke, 100 buat Mas. Ya, baik. Jangan mencela. Kemudian apa? Yang yang marah yang boleh ya. Kalau yang nggak boleh, contohnya gimana? Coba satu apa? Ya, jadi yang kekerasan juga benar, bagus. Ada yang bisa ambil kesimpulan dari marahnya yang bagus, mana yang jelek? Ada yang bisa ngasih kesimpulan atau contohnya dalam kehidupan sehari-hari dan apa? Masing-masing satu gitu, yang bagus sama yang jelek, ada yang mana? Ada? Angkat tangan. Amir. Coba Mbak nyari yang rambutnya French crop nih. Nanti sini arahnya. Ya kami juga sih sudah yang marah itu boleh nanti ya. Mana yang dulu itu dia melawan transisi seperti mana-mana sampai Teman yang hadir dipukul gitu. Yang lagi namanya Mas Dido ya. Oke, bagus buat Mas Dido. Katanya marah yang bagus tuh kalau gimana tadi? Apa? Marah yang bagus kalau gimana tadi? tidak melakukan tindak fisik. Kalau marah yang jelek? Yang melakukan tindak fisik. Oh iya, pintar. Jadi godaan itu marah. Marah itu ada yang bagus, itu ketika kita contoh nih, ada semisal ada teman kalian yang terlambat. Nah, kalau semisal jadi posnya guru ya, itu nggak boleh langsung dicela. Semisal ada siswa datang langsung dibilang, oh kamu nih kenapa kok terlambat gitu, kakinya patah apa gimana, dan gitu nggak boleh. Apalagi kan datang udah sopan-sopan dikit tapi malah ditendang gitu, itu juga nggak boleh ya. Nah jadi gimana? Nah ditanya dulu dengan lembut, kenapa kok tadi bisa telat gitu.
Nah, jangan telat. Dicari tahu dulu alasannya itu kenapa kok bisa telat gitu. Apa karena dia nganterin pacarnya dulu atau gimana? Nah, kemudian diarahkan. Gimana ngarahinnya? Setelah kita tahu alasannya kenapa dia telat, contoh tadi misal ya, apa dia nganterin pacarnya dulu. Nah, diarahinnya gimana? Misal kalau mau nganterin pacarnya nggak apa-apa, tapi siap-siapnya minimal dari jam, masuk jam berapa? Jam 7. Nah, minimal setengah 7 dia udah nganterin pacarnya lah. Jadi dia apa namanya nggak ngerugiin dirinya sendiri, nggak telat gitu. Jadi gitu. Lagian kalau kita semisal marah itu kan sama aja dia nanti udah dia apa datang telat kita marah nih kita kasarin, besoknya dia malah nggak mau datang. Kalau kita caranya dengan lemah lembut dan mengarahkan, sebetulnya dia bisa berubah. Ya. Besoknya datangnya bisa tepat waktu. Jadi gitu. Nah, ada yang mau menyimpulkan lagi pendapat kalian? Ada? Hambanya mau nyimpulin? Ada yang mau nyimpulin? Yang belakang? Ada? Ya, jadi uji ya sama kesimpulan yang kita bikin tadi. Jadi kalau marah itu ada yang bagus caranya sama ada yang buruk caranya. Jadi kalian lakuin yang mana, yang baik atau yang buruk? Nah, kita berusaha untuk yang baik ya, jangan yang buruk. Oke, kalian sampai mana? Ada soal nggak dari atas? Ada. Kalau gitu buat penugasan kalian kerjain yang halaman 31 di rumah ya. Besok kita koreksi bareng-bareng. Semangat apa namanya sekolahnya tugasnya jadi kerjain. Kewajiban atau tanggungannya sebagai anak sekolah jangan dilupain ya. Boleh main tapi kewajiban ya main tapi yang bagus. Kalau dia mau tanya apa gitu? Kita pelajaran.